Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang jujur aja buat banyak dari kita orang Protestan mungkin kedengarannya agak aneh atau bahkan bikin bingung. Rabu Abu. Pertanyaannya, apakah tradisi ini punya tempat dalam iman kita? Kita akan coba bedah bareng-bareng ya, dari sisi sejarahnya, teologinya, sampai relevansinya buat kita hari ini. Yuk kita mulai. Oke, langsung aja ke pertanyaan yang paling sering nongol di kepala kita, ya kan? Begitu kita lihat praktek ada abu di dahi, reaksi pertama kita mungkin, loh, tunggu dulu, bukannya ini tradisi Katolik ya? Ini pertanyaan yang wajar banget dan penting untuk kita bahas di paling depan. Nah, slide ini mau langsung mecahin mitos yang umum banget. Banyak yang mikir Rabu Abu itu eksklusif punya satu denominasi aja. Padahal faktanya, tradisi ini tuh kayak pohon yang akarnya udah tua banget. Ini adalah warisan dari gereja di barat yang usianya udah berabad-abad, bahkan sebelum reformasi terjadi. Jadi ini bukan soal milik siapa, tapi ini soal warisan iman kita bersama. Jadi pertanyaannya kita geser ya, bukan lagi ini tradisi siapa. Pertanyaan yang lebih penting adalah gimana caranya kita sebagai orang percaya yang pegangannya Alkitab harus menilai tradisi kayak gini. Apa sih standar kita? Coba deh kita lihat garis waktu ini. Kelihatan kan betapa tuanya tradisi ini? Penggunaan abu dalam ibadah itu udah ada sejak abad keempat. Artinya, ini udah ada jauh sebelum para reformator kayak Luther atau Calvin lahir. Ini warisan gereja yang sangat tua. Nah, baru di abad ke-16, para reformator mulai mengevaluasi ulang. Dan proses itu terus berlanjut di gereja-gereja Protestan sampai sekarang. Dan inilah standar penilaian kita yang paling utama, sola scriptura, Alkitab dan hanya Alkitab. Dalam pandangan Reformed, sikap kita itu bukan ditentukan oleh pokoknya dari dulu begini, tapi oleh firman Tuhan. Para reformator itu nggak asal buang semua tradisi loh, tapi mereka menyaring setiap tradisi pakai saringan Alkitab. Dan yang menarik, pas kita buka Alkitab, ternyata penggunaan abu sebagai simbol pertobatan itu akarnya dalam banget. Ayub, dia menyesal dalam debu dan abu. Daniel merendahkan diri pakai kain kabung dan abu. Bahkan, inti panggilan Injil itu sendiri kan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi simbol ini ternyata alkitabiah banget. Oke, sekarang kita coba lihat lebih dalam. Gimana sih para reformator, khususnya dari kacamata teologi Reformed, menavigasi tradisi semacam ini dengan bijaksana? Nah, ini penting banget buat dicatat. Ada hal-hal yang jelas kita tolak. Teologi Reformed menolak simbol apapun yang mencoba menggantikan substansi. Pertama, abu di dahi itu bukan sakramen, dia nggak punya kuasa apapun. Kedua, itu bukan tanda keselamatan, abu nggak menghapus dosa. Dan ketiga, ini bukan sihir atau magis, abunya bukan jimat. Untuk hal-hal kayak gini, para reformator punya satu konsep keren yang namanya adiaphora. Artinya itu hal-hal yang nggak esensial atau sifatnya periferal. Prinsipnya sederhana, kalau sebuah praktik itu nggak dilarang Alkitab dan bisa bantu iman kita bertumbuh, ya boleh-boleh aja dilakukan. Tapi ingat, nggak pernah boleh diwajibkan. Jadi, selama Rabu Abu ini dipahami sebatas simbol untuk refleksi, tanpa ada embel-embel magis, maka ini bisa diterima. Oke, setelah kita ngomongin sejarah dan batasan-batasannya, sekarang kita masuk ke jantungnya. Apa sih sebenarnya makna inti dari momen ini? Jawabannya ada di dua kata, debu dan anugerah. Pesan ini, kuat banget dan langsung ke intinya. Ingatlah, engkau adalah debu. Ini tuh sebuah konfrontasi yang jujur banget dengan kefanaan kita. Kita ini fana, kita rapuh, kita bukan Tuhan. Dan justru kesadaran inilah yang menghancurkan kesombongan kita dan membuka pintu lebar-lebar bagi anugerah untuk masuk. Dan disinilah kita lihat sambungan yang luar biasa. Di satu sisi, kita diingatkan bahwa kita cuma debu. Tapi di sisi lain, kita langsung diteguhkan oleh kebenaran Injil. Kesadaran akan kefanaan kita seharusnya mendorong kita untuk bersandar total sama fondasi teologis yang kokoh. Solus Christus, hanya di dalam Kristus, sola gratia, hanya oleh anugerah, dan sola fide, hanya melalui iman. Kalau kita lihat dari sisi pastoral, Rabu Abu ini bisa berfungsi sebagai momen pengajaran. Semacam alat bantu ajar, anggap saja ini khutbah visual. Di tengah kesibukan kita sehari-hari, sebuah tanda fisik seperti ini bisa menolong kita berhenti sejenak dan merenungkan realitas dosa dan kefanaan yang seringkali kita lupakan. Dan ini teman-teman, ini bedanya yang paling krusial, simbol versus substansi. Pertobatan yang sejati itu tempatnya bukan di dahi, tapi di hati. Itu murni pekerjaan Roh Kudus.
Abu ini cuma kayak rambu lalu lintas, sebuah pengingat, penunjuk jalan, tapi bukan tujuan akhir dari perjalanan iman kita. Penting juga buat kita ingat, Rabu Abu ini bukan acara tunggal. Dia nggak berdiri sendiri. Ini tuh bagian dari sebuah perjalanan rohani yang lebih besar. Momen ini bukan titik akhir, tapi justru titik awal dari sebuah perjalanan menuju kemenangan Paskah. Kita memulainya dengan pengakuan bahwa kita ini fana dan berdosa. Kita merendahkan diri. Tujuannya apa? Supaya kita bisa ditinggikan bersama Kristus yang bangkit. Semakin kita sadar betapa rapuhnya kita, semakin kita bersandar pada karyanya di kayu salib yang sempurna. Jadi apa nih kesimpulan praktis yang bisa kita tarik buat gereja kita dan buat kehidupan kita pribadi? Nah, ini dia ujian terakhirnya. Sederhana aja. Kalau tradisi ini benar-benar membawa kita makin sadar akan dosa dan makin dekat sama Kristus, ya berarti ini adalah sarana yang berguna. Tapi kalau ujung-ujungnya cuma jadi ritual kosong, jadi sumber perdebatan, atau kewajiban tanpa makna, lebih baik kita tinggalkan. Karena pada akhirnya, pusat dari segalanya harus selalu Injil Kristus.